Halo teman-teman, selamat datang lagi di video edukasi Bocah Saham. Hari ini kami akan memberikan sedikit video edukasi mengenai bagaimana cara mengetahui bandar dari suatu saham. Ini mungkin yang sering kali ditanyakan oleh banyak investor baru kepada saya, yaitu gimana sih cara tahu siapa pemilik saham terbesar atau siapa bandar dari sebuah saham. Nah, sebenarnya caranya gampang banget, yaitu pertama ada dua cara. Namun sebelum saya lanjutkan, jika kalian menyukai video ini, kami mohon untuk support kami dengan cara klik tombol subscribe dan klik like video ini dan sebarkan ke sebanyak mungkin teman-teman investor lainnya agar mereka juga bisa tahu tentang edukasi ini. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama. Jadi caranya yang pertama adalah kita buka web Custodian Central Efek Indonesia. Jadi kita bisa buka aja type di Google KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia, webnya www.ksei.co.id. Kita bisa buka webnya di sini. Kemudian kita langsung buka saja layanan jasa di sini. Kemudian kita memilih efek terdaftar. Oke, kita buka efek terdaftar. Nah, di sini ada saham. Kita bisa pilih yang bagian saham. Kemudian kita klik yang efek terdaftar dan saham. Oke, kemudian kita bisa mencari saham-saham yang kita inginkan. Misalnya kita mau mencari saham yang lagi heboh sekarang ya, saham BBRI atau BMRI atau BBCA. Kita melihat siapa sih bandar dari saham-saham perbankan besar ini. Oke, kita buka misalnya saham BBRI. BBRI. Oke nih, Bank Rakyat Indonesia Persero. Kita buka, kita klik kodenya. Nah, akan muncul ini dia tampilannya, efek terdaftar. Ada nama perusahaannya, kemudian ada jumlah saham yang beredar. Nih, kita bisa lihat sejak tanggal 12 Mei, saham beredar di publik adalah 43%. Ya, jadi suatu perusahaan sahamnya tidak akan dijual semua ke publik. Pasti akan tetap dimiliki, apalagi seperti Bank BRI ini bank perusahaan milik BUMN. Jadi pemerintah Indonesia masih punya sebagian besar dari saham ini. Jadi saham yang dijual ke publik hanya 43%. Nah, dari 43% yang dijual ke publik ini, ternyata 33% milik investor asing, sedangkan lokal hanya punya 9%. Atau kalau kita rata-rata, kita bisa bilang dari seluruh saham yang dijual, saham yang dimiliki publik, maka kurang lebih, ini kan 3/4 ya, 75% lebih kepemilikan saham itu dimiliki oleh investor asing. Sedangkan hanya sisanya 25, kurang dari 25%, 20% lebih dimiliki investor lokal. Nah, jadi dengan melihat data ini, kita bisa langsung tahu bandar atau market maker dari saham Bank BRI adalah investor asing. Kita lihat ini presentasi yang sangat jauh, 75% banding 25% kurang lebih. Ini pergerakan harganya. Nah, namun kekurangannya kalau di KSI ini adalah kita hanya bisa mengetahui presentasinya, namun kita tidak bisa melihat pergerakannya apakah ada yang habis menjual atau yang lainnya. Nah, makanya kita butuh satu lagi, yaitu ini dia, IDN Finansial. Jadi teman-teman bisa buka aja ini webnya, tulisannya IDN Financials. Oke, nah di sini kita juga bisa mencari saham-saham. Misalnya tadi kita nih logonya seperti ini ya, IDN Financials. Kemudian kita bisa buka misalnya Bank BRI. Kita lihat Bank BRI. Nah, ini ada perusahaannya di sini. Kita bisa klik. Oke, kita tunggu. Nah, kita di sini kita bisa melihat lebih banyak lagi ya. Tapi ini versi free, versi gratisnya. Jadi kalau teman-teman mau data yang lebih lengkap, silakan buat account di sini dan ada fee yang harus dibayar juga tentunya. Oke, kita bisa lihat aktivitas pasar. Nah, ini ada aktivitas investor asing, IPO, dividen, manajemen, dan pemegang saham. Misalnya kita lihat pemegang saham ya. Kita klik pemegang saham. Nah, kita bisa lihat di sini
seperti yang tadi data di sini, saham yang dijual di publik hanya 43%. Sedangkan berarti kurang lebih 57%-nya dimiliki oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, kita lihat di sini, benar kan? 56% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi saham yang dimiliki pemerintah Indonesia ini tidak diperjualbelikan. Jadi volume yang sehari-hari kita lihat, volume jual beli yang sehari-hari kita lihat adalah volume 43% saham yang diperjualbelikan ini di publik, yang mana 33%-nya atau kurang lebih 75%-nya dimiliki oleh investor asing. Nah, kita bisa lihat siapa saja yang memiliki saham-saham ini. Publik 42%, 33%-nya investor asing. Kemudian yang lainnya kecil-kecil ya, cuma kurang dari nggak sampai 1%, tapi ini orang-orang ini kemungkinan adalah manajemen yang memiliki sahamnya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini kalau berbayar kita bisa lihat market hint. Oke. Nah, di market hint ini kalau kalian punya akun yang berbayar, kita bisa melihat informasi dari transaksi investor-investor asing atau investor yang memiliki saham di atas 10%. Karena peraturan saham kita bahwa jika punya saham di atas 10%, maka transaksinya harus dilaporkan. Contoh misalnya kita lihat saham yang terkenal juga yang dimiliki oleh Lo Keng Hong, kita bisa melihat coba. Salah satu saham yang dimiliki Lo Keng Hong adalah PTRO. Kita lihat PTRO. Dan kita bisa mengetahui berapa besar, sebanyak apa Pak Lo Keng Hong memiliki saham ini. Kita lihat nih Petrosea, PTRO, kita klik. Kemudian kita ke bawah yang tadi pemegang saham. Maaf internetnya agak lambat. Oke, ini ada data IPO-nya, obligasi, afiliasi anak perusahaan. Ini website yang lumayan lengkap menurut saya. Kalian juga bisa download aplikasinya di Android, IDN Financials. Oke, kemudian kita lihat ini dividen juga, manajemen. Nah, pemegang saham kita bisa lihat di sini. Pemegang saham PT Indika Energi 69%. Publik 15%. Lo Keng Hong 14%. Atau bisa kita bilang kurang lebih 30% saham yang dijual belikan yang dimiliki oleh publik 15%. Sedangkan Lo Keng Hong mempunyai 14%. Jadi kurang lebih 50% saham beredar dimiliki oleh publik, sedangkan 50% lain saham beredar dimiliki oleh Lo Keng Hong. Nah, kita bisa bilang di sini ya bisa jadi Lo Keng Hong ini market maker karena dia mempunyai 50%. Jadi dia memiliki kontrol lebih besar daripada publik yang tidak memiliki saham ini dalam jumlah besar. Jadi dia bisa dibilang dia bisa menggerakkan harga naik atau turun karena dia punya, ya kita tahu dia punya modal yang sangat besar dan dia juga memiliki jumlah saham yang sangat besar di PTRO. Nah, jadi itu kita bisa melihat siapa bandar dari suatu saham. Jika bandarnya seperti BBRI, yaitu bandar asing, kita bisa mengikuti pergerakan investor asing. Nah, tapi kita juga bisa melihat misalnya saham-saham yang lain, saham-saham kecil, misalnya saham yang tidak terlalu jelas, kemungkinan bandarnya bukan investor asing. Jadi kita coba lihat contoh, misalnya kita lihat saham yang ADES ya, ADES. Oke, kita lihat. Kita bisa lihat siapa kira-kira bandarnya. Nah, saham ADES dijual 99% di publik. Dan investor asing mempunyai 94%. Nah, cuman ini pembahasan seperti apa, sebenarnya ini harus dilihat secara mendalam siapa foreign ini, karena kalau kita lihat sebenarnya jarang sekali perusahaan mau menjual seluruh sahamnya ke publik. Artinya tidak mungkin seorang pengusaha yang sudah mendirikan perusahaannya dari awal sampai besar kemudian tiba-tiba dia lepas begitu aja. Mungkin saja, cuman pasti ada sesuatu di balik data ini. Jadi kita harus menganalisis lebih dalam lagi. Nah, untuk melihat data-data lainnya kita bisa lihat di IDN Financial juga. Jadi dua website ini bisa kita gunakan untuk melihat, mencari tahu kira-kira siapa bandar dan berapa persen persentase lokal dan asing di saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, mungkin
Sekian video dari kami untuk hari ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan mengenai bagaimana cara mengetahui siapa market maker atau bandar sebuah saham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami @bocahsaham. Oke, sekian video dari kami. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.